Pertanyaannya sekarang adalah ketika saudara-saudara diminta untuk menyampaikan cerita anak-anak, tapi bahannya diambil dari kitab Daniel, kira-kira cerita apa yang kita akan ambil? Kita barangkali akan ambil cerita tentang Daniel. Bolehkah kita sebutkan nama Ibraninya? Daniel, Misael, Hananya, Azaria, yang membuat keputusan berikhtiar tidak akan mau makan santapan raja. 10 hari dites, mereka lebih gemuk. Barangkali itu yang kita akan sampaikan. Atau barangkali kita akan cerita dari pasal yang kedua. Tadi pasal pertama, sekarang pasal kedua, yaitu mengenai apa? Mengenai mimpi Nebukadnezar, tentang kerajaan-kerajaan atau kekaisaran yang silih berganti. Atau barangkali kita akan menceritakan tentang, ini dia, pasal 3. Siapa tadi namanya 3 orang itu? Ya, kalau boleh ya, kalau boleh tetap diingat nama Ibraninya ya. Karena orang, kalau Daniel mereka ingat nama Ibraninya. Justru lupa bahasa, nama Babilonianya. Tapi untuk 3 kawannya kita lebih ingat nama Sadrak, Mesak, dan Abednego-nya daripada nama Ibraninya. Barangkali ini kita ceritakan ya, saya bisa pastikan karena survei sepertinya menunjukkan seperti itu. Atau barangkali kegilaan dari Raja Nebukadnezar yang 7 tahun oleh karena kesombongannya menjadi seperti seekor hewan. Pasal yang keempat. Atau barangkali kita akan bercerita tentang Mene-Mene Tekel Ufarsin, tulisan di dinding. Pasal yang ke-6. Atau barangkali, ini pasal yang kelima, yang ini pasal ke-6, yaitu mengenai Daniel di Gua Singa. Bukankah itu yang kita ceritakan? Tapi ternyata pada malam hari ini, mari buka hati. Daniel bukan sebatas cerita ini, tapi juga cerita tentang doa. Doanya seperti apa? Mungkin kita akan bicara, doa untuk meminta hikmat agar kemudian membukai jendela misteri tentang mimpi Nebukadnezar. Karena dia tidak mau ceritakan mimpinya, maka akan sangat sulit bagi orang bijak sekaliber apapun untuk menyampaikannya. Harus ceritakan dulu baru kemudian diberikan artinya. Tidak, bukan di situ ya. Tapi ini dia. Mari, bagi saudara-saudari yang membawa Alkitab, mari kita baca Alkitab kita. Adalah selalu menarik untuk membuka Alkitab. Karena bagi kita pelajar Alkitab, perhatikan, yang namanya suara lembaran kertas Alkitab yang dibuka, itu adalah suara yang paling merdu di atas muka bumi ini. Bagi saudara yang pakai gadget, memang agak sukar ya, nggak ada suaranya. Ya, kalau saudara mau bikin suaranya, silahkan ya. Indah sekali ya. Saudara dengar suara itu? Sudah terdengar. Jadi bagi pendeta akan sangat senang mendengar anggotanya buka Alkitab dan terdengar itu suaranya ya. Nah, mari kita lihat apa yang kita bisa sampaikan. Mimbar kita kecil ya. Jadi susah juga saya membukanya ya. Baik, Daniel pasal yang ke-10. Nah, ini pasal 10, kita hanya bicara pasal yang ke-10. Baik. Atau barangkali saya pakai di slide saja ya. Tapi setidaknya saudara percaya bahwa saya sudah membuka Alkitab saya ya. Menarik ya. Baik. Di dalam Daniel pasal ke-10 disebutkan di sana dari ayat 11 sampai 14, dan saya akan bacakan buat saudara sambil saudara boleh mengikuti ya. Saudara perhatikan ya. Ayat 11, katanya kepadaku, Daniel, ini malaikat yang bilang, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ya wajar, karena yang dihadapinya adalah makhluk supernatural. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian
dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Lalu disebutkan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari, artinya 3 pekan, 3 sabat lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia. Maksudnya aku jadi sendiri telah tinggal di sana, lalu berhadapan dengan, yaitu di samping raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Nah, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari informasi ini, ya. Namun izinkan saya menyampaikannya santannya, ya, jadi intisarinya saja, sehingga kita bisa melihat ternyata ada sesuatu pelajaran dari kitab Daniel mengenai doa yang seringkali luput dari perhatian kita, ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang doa, maka kita akan mengambil langsung 1 Tesalonika, ya. Pray without ceasing, ya. Tetaplah berdoa, ya, dan segala macam, ya, dengan doa-doa dan yang lain. Atau carilah maka kamu akan mendapat, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi rata-rata seperti itu. Tapi dari kitab Daniel ada sesuatu yang penting. Nah, begini, kita dapatkan bahwa kitab Daniel ini, atau cerita yang melatar belakangi cerita ini adalah bahwa Daniel sudah melihat bahwa nubuatan Nabi Yeremia tentang berakhirnya masa penawan 70 tahun sudah hampir berakhir. Sama seperti kita, ketika kita mengalami pertama sekali semester pertama, bukan semester pertama, tapi triwulan pertama, tapi bulan yang terakhir tahun ini tentang COVID. Maka bukankah gereja masih hari ke-7 anggota-anggotanya berpikir bahwa Yesus akan datang? Katakanlah itu benar, Yesus mau datang. Dan kita sedang menunggu sekarang. Kan begitu. Sama seperti itulah yang terjadi kepada Daniel. Ini sudah mau berakhir, tapi kok sepertinya tanda-tandanya nggak jelas, ya. Sepertinya tidak akan berakhir. Karena apa? Karena Persia masih tetap kuat. Kami masih tetap ditawan. Tidak ada kemungkinan untuk bisa dipulihkan. Seperti begitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi. Itulah sebabnya ketika mengalami kebingungan seperti ini, maka Daniel berpuasa. Berapa lama? Dia mengikhtiarkan, ayat tadi berapa bilang? 21 hari. 3 pekan. Dia berpuasa. Tentu saja bukan puasa tidak makan, tidak minum, tapi dia berpuasa dari makanan yang enak. Siapa yang sudah pernah berpuasa seperti itu? Saya sudah pernah. Berpuasa dari makan nasi, dari makan ikan, selama 3 hari, tapi tetap kerja normal. Jadi hanya makan sayur. Hari ketiga, saya hampir kolaps. Ya, pada waktu itu saya masih SMA, kelas 2. Mau coba puasa Daniel. Karena bagi saya nasi enak. Lauk pauk kan enak. Sayur, ya, karena masih anak SMA, ya, nggak enak. Apalagi di asrama, sayur pasti nggak enak, ya. Nah, jadi saya hanya makan sayur, kira-kira demikian. Dan ini yang terjadi. Itulah sebabnya kita bisa dapatkan, ya, perkara itu digumuli oleh Daniel. Lalu kita dapatkan cerita bahwa ada tokoh-tokoh yang dibicarakan dalam ayat ini. Pertama-tama adalah Daniel, lalu kemudian Gabriel. Nah, Gabriel luar biasanya hanya muncul 2 kali. Di 2 kitab saja. Di seluruh Alkitab. Pertama-tama tentu saja di kitab Daniel. Tapi yang kedua, coba tebak. Di mana lagi kita akan temukan nama nama Gabriel? Di kitab Lukas. Lukas, ya. Kitab Lukas. Matius tidak mencatat, tidak menyebutkan nama itu, tapi hanya Lukas. Dan kemunculan Gabriel selalu dan selalu, tidak pernah tidak, selalu ada hubungannya dengan Yesus Kristus atau Mikael. Ya, lalu kemudian apa
yang kita bisa dapatkan lagi yang lain, yaitu Mikael. Nah, ini yang kita sebutkan tadi dengan Yesus. Kita tidak usah berpanjang di sini karena kita tahu bahwa siapakah Mikael itu. Lalu Mikael ini diperlihatkan tampil seperti apa yang diterangkan oleh Wahyu pasal yang pertama. Ya, dia berpakaian serupa anak manusia, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Seperti imam, bukan? Nah, apalagi yang lain yang kita bisa lihat di sini, bahwa ketika berbicara tentang yang diurapi, menurut konteks perjanjian lama, ada 3 jabatan yang diurapi. Yang pertama adalah raja, yang kedua adalah nabi, dan yang ketiga adalah imam. Nah, kira-kira Mikael ini masuk dalam tipe apa? Kita lihat bahwa dia masuk dalam tipe 3-tiganya. Karena disebut dia penguasa. Dia juga disebut sebagai seperti yang diutus, ya, yang diutus, yang melihat. Jadi 3-tiganya itu ada dalam diri Yesus. Nah, itulah sebabnya Yesus ini adalah the most ultimate dari dia yang diurapi, karena 3-tiganya dalam dirinya. Kita lanjutkan saja. Nah, sebagai tambahan, Mikael ini kita seperti tahu, ya, bahwa nama Mikael ini sebenarnya sebuah pertanyaan. Pernah buat nama atau pernah dengar nama seorang anak dalam tanda tanya? Saya pernah mempunyai seorang tetangga. Kami punya tetangga, bukan orang Advent. Kami sering melayani mereka, biasanya pada malam minggu, ya, minta pendeta Advent berbicara di kalangan orang banyak. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara, kami dapatkan anaknya bernama Sibulis. Dalam bahasa Batak artinya si setan. Jadi anaknya si setan. Tapi anak ini baik. Luar biasa, ya. Anaknya dinamai setan, tapi baik, ya. Nah, seperti ini, nama Mikael ini artinya sebuah pertanyaan. Siapakah seperti Allah? Jawab. Siapakah seperti Allah? Yesus. Nah, itu dia. Ya, jadi dia adalah Yesus. Lalu kemudian, nah, kita lanjutkan saja. Tokoh yang keempat, yang terakhir, yang disebutkan di sini adalah Kores, Raja Persia atau Kaisar dari Persia, disebutkan dari ayat itu. Cuman problemnya ketika kita membaca ayat-ayat ini, apa iya ini adalah Kores? Karena kelihatannya atmosfer dari ayat itu adalah atmosfer rohani. Maksudnya rohani di sini bukan baik, ya, bukan. Tapi maksudnya ini nature-nya adalah supernatural. Setan kan makhluk rohani, bukan orang rohani, bukan. Tapi dia makhluk rohani, artinya dia roh. Itu maksudnya di sini, ya. Jadi ini konsepnya adalah rohani. Jadi bukan fisik seperti kita, bukan natural, tapi supernatural. Maka mau tidak mau kita harus menginterpretasikan bahwa Kores di sini bukan Kores, tapi adalah orang di baliknya. Siapakah dia? Yang senantiasa berperang dengan Mikael. Wahyu pasal 12. Siapa dia? Satan. Ini dia orang. Jadi dengan demikian kita bisa ringkaskan seperti yang tadi. Daniel, tokoh pertama. Gabriel, tokoh kedua. Mikael atau Yesus, tokoh ketiga. Dan yang keempat siapa? Satan. Jadi artinya pertempuran itulah yang dibicarakan di sini. Bahwa ada pertempuran yang memakai manusia. Jadi manusia itu menjadi instrumen-instrumen untuk menghalang-halangi rencana Allah dalam membebaskan orang Yehuda dari penawanan Babylon, atau dalam hal ini adalah Persia sekarang, ya, Media dan Persia. Berbicara tentang Daniel, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tahu bahwa Daniel pada waktu itu sudah berada di penghujung usianya. Siapa orang tertua di sini sekarang yang hadir? Yang tertua umur 60 tahun. 60 tahun. Pak, ya, ada di atas Bapak ini 70 tahun? Ya, Pak, yang tertua. Demikian juga dengan Daniel pada waktu itu.
dia melihat dengan seksama dari remaja, kira-kira umur 18 tahun, bagaimana Yerusalem itu dihancurkan. Dan dia juga berada pada titik di mana orang Israel atau orang Yehuda itu harus dibebaskan. Karena 70 tahun sudah mau berakhir. Jadi dia tahu cerita itu. Nah, apa yang terjadi? Ini dia. Dia adalah orang yang usia tua pada ketika itu. Itulah sebabnya bagaimana dia harus berbuat banyak, ya. Harus banyak berdoa. Harus banyak memohon kepada Tuhan agar kiranya nubuatan itu segera berakhir dan orang Yehuda boleh kembali ke negerinya, kota dipulihkan. Lalu apalagi yang kita bisa dapatkan di sini? Dia berpuasa, berdoa dan berpuasa. Yesus mengatakan bahwa yang namanya berdoa dan berpuasa sangat ampuh untuk usir setan. Ya, kerasukan setan, doa dan puasa. Dan Daniel melakukannya. Dia berpuasa 3 pekan lamanya. Itulah sebabnya ketika malaikat menghadap, dia datang kepadanya, dia seperti mau pingsan. Kenapa? Ya puasa. Ditambah lagi, ya malaikat kan luar biasa penampilannya, teofani. Ya. Dan bukan hanya berpuasa, dia nggak mandi. Tapi ini bukan mandi seperti saya mandi, ya. Tapi ini maksudnya tidak berurap, tidak ke salon maksudnya. Dia tidak ke salon selama 3 pekan. Daniel, genit, kan kita bilang begitu ya. Nah, bukan dia genit, tapi memang dia harus kita ingat kapasitasnya siapa. Dia adalah punggawa kerajaan, ya. Memang harus berurap, begitu ya. Lalu kemudian disebutkan dalam ayat yang keempat, pasal ke-10, bahwa itu dimulai pada tanggal 4 ya. Lalu kemudian berakhir hari ke-24 bulan pertama. Jadi pas 21 hari. Itulah lamanya dia berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, pernahkah kita berdoa dan berpuasa konstan selama 3 pekan, 3 sabat berturut-turut? Jadi bukan hanya hari sabatnya, tapi hari-hari biasanya juga. Untuk meminta satu hal saja. Entahkah itu pembangunan gereja, entahkah mengenai Ambon atau Maluku, atau mengenai negara kesatuan Republik Indonesia, 3 pekan berturut-turut. Hanya itu doanya. Itu terjadi bagi Daniel. 3 pekan lamanya. Tapi pertanyaannya, seringkali orang gagal fokus ketika membaca lalu melihat. Perlu 3 pekan Tuhan menjawab permohonan itu. Padahal dalam bacaan kita tadi ternyata tidak. Itu sudah dijawab sejak hari pertama. Tapi ada masalah di sini. Ini seperti pesan sesuatu melalui online, sudah dijawab dan sudah dikirim, tapi on the way. Itulah di sini. Untuk jelasnya kira-kira demikian. Jadi doa itu kadang-kadang begini, orang kan berbicara. Doa itu jawabannya ada 3. Bukan. Yang pertama apa? Yes, langsung. Yang kedua, tidak sama sekali. Dia dijawab juga, tapi bilang tidak. Yang ketiga, tunggu dulu. Tapi dari kitab Daniel ini kita melihat bahwa ternyata bukan seperti itu. Dijawab. Cuman on the way. Dan itu dijawab. Bukan ditunda. Yang tunda siapa? Setan yang buat. Nah, ini saya sudah mulai merinding sekarang, ya. Karena kita sedang membuka kedok setan sekarang. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan atau kecewa dengan Tuhan, kok lama ya dijawab. Jangan-jangan permohonan kita itu sudah dijawab pada hari pertama. Tapi butuh proses. Karena apa? Karena ditahan oleh setan. Karena ternyata banyak kali doa kita itu membutuhkan pergerakan kosmik. Kita mintanya A, tapi problemnya adalah ternyata untuk menjawab itu Tuhan butuh menggerakkan dunia ini. Bukan hanya dunia ini, tata surya ini. Bukan hanya tata surya ini, Bima Sakti galaksi kita ini, bahkan universe. Kita lanjut.
Inilah yang kita bisa dapatkan dari pelajaran ini. Ya. Daniel, engkau orang yang dikasihi, sebab sekarang aku diutus kepadamu hari keberapa? Hari ke-21. Jangan takut. Kita 12. Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama, dan aku datang oleh karena perkataanmu. Nah, sekarang yang perlu diklarifikasi adalah mengapa sampai Gabriel butuh 3 pekan untuk sampai tiba kepada Daniel. Kenapa? Ayat berikutnya menjelaskan. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia, siapa dia? Siapa dia? Setan. Setan berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Untung saja datang Mikael. Siapa dia? Yesus datang dari sorga untuk menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Gabriel pergi kepada Daniel lalu perang berakhir. Tidak. Yang perang sekarang adalah Mikael langsung berhadapan dengan setan. Jadi kelepasan orang Yehuda, kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem, yang bait sucinya sudah hancur berantakan, kotanya sudah hancur berantakan, itu membutuhkan perang di atas sana. Karena setan berusaha untuk tetap membuat Yerusalem menjadi puing dan reruntuhan. Dia pakai segala cara, dia pakai camat, dia pakai lurah, dia pakai RT untuk buat ini gereja tidak akan pernah dibangun. Sudah lihat? Jadi bukan permainan sembarangan ketika kita berdoa ternyata. Itulah sebabnya jangan pernah terlalu gampang mempersalahkan Tuhan. Kita bisa saja minta A, tapi Tuhan Allah di sorga butuh menggerakkan banyak orang. Karena apa? Karena setan pakai banyak cara untuk menghalang-halangi agar permohonan itu bisa disampaikan kepada apa? Sudah dijawab. Ini persoalannya sudah dijawab. Hanya masalahnya on the way. Gojek yang harusnya mengantar itu ditahan. Itu dia. Sudah ada Gojeknya, sudah ada Grabnya, tapi ditahan oleh siapa? Setan. Dan itu terjadi juga pada zaman sekarang ini. Jadi butuh 3 pekan untuk sampai. Yesus menasihatkan dan juga berjanji dalam Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tidak ada pernyataan di sini untuk mengatakan bahwa ya nanti akan dipikirlah, dipertimbangkan, kalau kira-kira kamu baik, oke lah, nanti akan diberi. Tidak ada. Ini langsung keluar dari bibir Yesus. Mintalah, janjinya akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan dapat. Dan ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Nah, kalau kita baca kata-kata Yesus ini melalui kisah Daniel yang telah bermohon selama 3 pekan, boleh saja permohonan-permohonan yang selama ini kita geluti di rumah tangga kita, dalam pribadi kita, atau mungkin perjodohan kita. Korister, ya. Korister tadi nona-nona masih ya? Atau sudah menikah? Kita nggak tahu ya. Saya tidak ada informasi. Tapi siapa tahu ada yang sudah bermohon sejak lama minta jodoh. Siapa tahu sebenarnya Tuhan sudah jawab. Cuman butuh berapa lama? Bukan Tuhan sengaja tunggu-tunggu. Mau tunggu-tunggu berapa lama? Bukan. Tapi siapa tahu setan sedang tunda itu. Karena apa? Orangnya barangkali ada di mana. Ada di mana. Jadi setan berusaha membuat cara agar kiranya orang ini nggak jadi datang. Bukankah perjalanan kami juga begitu? Ada banyak tantangan. Buat beginilah, buat begitu. Ya, karena berbagai maskapai sebenarnya sudah mengumumkan begini caranya, begini caranya. Harus ada tes rapid dan segala macam.
Sementara ya kita tahu sendiri ada juga sindikat bermain dalam pemeriksaan ini. Itulah sebabnya kami hanya percaya dengan klinik Advent. Kami diperiksa di klinik Advent supaya kami benar-benar sampai. Tapi bisa saja diganggu, bukan? Nah, itulah sebabnya jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Karena siapa tahu saudara-saudari sekalian, teman-teman sekalian sedang mengalami pengalaman Daniel di sini. Yang penting kita ikuti saja apa yang kata Yesus di sini. Mintalah, maka Gabriel akan diutus. Barangkali bukan Gabriel, karena Gabriel ini adalah malaikat spesial untuk Mesias. Karena Yesus berkata bahwa bahkan anak-anak kecil yang sering kita remehkan ini, itu ada malaikatnya. Dan malaikat itu sering tatap-tatap muka dengan Bapa di sorga. Ya, kita punya malaikat masing-masing. Turun naik seperti Yakub melihatnya dalam mimpi. Ya, di Betel. Ya, dia lihat tangga itu ada malaikat turun naik. Ya, dan segala macam begitu. Kira-kira demikian. Ya, jadi mintalah, carilah, ketoklah. Dengan demikian, maka doa Daniel ternyata berada dalam rencana Allah. Ringkasnya, doa Daniel adalah sesuai dengan kehendak Allah. Diketahui bahwa Allah telah menubuatkan bahwa penawanan hanya akan berlangsung 70 tahun, dan setelah itu kerajaan Yehuda dan kota Yerusalem akan dipulihkan. Namun setan berusaha menghalang-halanginya. Saya tidak ada waktu untuk membahas ini lebih banyak ya, karena setiap slide sebenarnya membutuhkan waktu bagi kita untuk menjelaskannya lebih dalam agar kemudian kita dikuatkan untuk terus berdoa. Ya. Saya harus baca ini. Pena Inspirasi berkata, adalah sama perlu dan pentingnya bagi kita untuk berdoa 3 kali sehari seperti halnya bagi Daniel. Jadi yang menerapkan Alkitab itu siapa ya? Nah, tentu saja kita tidak perlu berkiblat lagi kepada Yerusalem. Timur di mana ya? Sebelah timur di mana? Sana timur ya? Oke, kalau di sana timur berarti Yerusalem ada di sana. Nah, kalau memang timur di sana ya. Bukan ke sana kiblat kita, tapi seperti yang Ibrani katakan ya, kitab Ibrani katakan. Maka kita berkiblat kemana katanya? Ke bait suci surgawi, di mana Yesus Kristus melayani sebagai imam besar kita. Itu kiblat kita. Tapi ini yang dikatakan oleh Ellen White, 3 kali sehari itu sama perlu dan pentingnya bagi kita untuk berdoa. Sama halnya seperti Daniel. Doa adalah kehidupan jiwa, fondasi dari pertumbuhan spiritual. Di rumahmu, di hadapan keluargamu, dan di hadapan karyawanmu, engkau harus bersaksi kepada kebenaran ini atau menyaksikan kebenaran ini. Dan ketika engkau bertemu dengan saudaramu di gereja, katakan kepada mereka keperluan untuk menjaga saluran komunikasi antara Allah dan jiwa terbuka. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka memiliki hati dan suara untuk berdoa, Allah akan menjawab doa mereka. Katakan kepada mereka untuk tidak melalaikan kewajiban agama mereka. Salah satunya dalam doa. Dorong saudara-saudara untuk berdoa. Kita harus mencari jika kita mau menemukan. Kita harus meminta jika kita mau menerima. Kita harus mengetuk jika kita mau pintu dibukakan bagi kita. Jika hanya ada sedikit yang berkumpul, ada cukup untuk menuntut janji-janji berharga Allah. Pernah survei dilakukan, kira-kira kebaktian apa yang paling menarik dan yang tidak menarik di gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini yang dibicarakan adalah ibadah umum. Ya, jadi ini adalah ibadah raya. Kita tahu ibadah raya kita adalah sekolah sabat, ya, kebaktian sekolah sabat. Kedua, kebaktian khotbah. Itu terpisah ya, itu 2 kebaktian. Ada 2 buka, ada 2 tutup, itu saja tandanya. Kalau sekiranya sekolah sabat itu 2 buka lalu ditutup dengan kebaktian khotbah, berarti itu 1 kebaktian. Tapi ternyata gereja kita membuat itu 2 kebaktian.
Lalu ada kebaktian PA, karena ada 2 bukanya, ada 2 tutupnya. Ternyata ada juga orang membuat yang namanya kebaktian tutup Sabat, itu juga adalah kebaktian raya, karena ada 2 bukanya, ada 2 tutupnya. Lalu kebaktian apa lagi yang lain? Kebaktian malam permintaan doa, seperti sekarang. Dan di survei, kebaktian yang paling disenangi adalah, ini raya ya, bukan perjamuan kudus, bukan, itu kita nggak masukkan, yaitu adalah kebaktian khotbah. Karena apa? Tidak diminta kita untuk mengulangi apa yang kita pelajari. Menurut Bapak, jadi gak ditanya. Kalau di sekolah Sabat diminta kan? Jadi karena segan, datang terlambat. Ya. Jadi disukai itu. Tapi yang paling tidak disukai adalah buat semacam tebak-tebakan. Yang paling tidak disukai dari ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi. Ya. Malam permintaan doa. Mengapa? Susah jemaat ini begini, susah. Ya bahkan kami para pendeta juga sudah mulai susah ya. Di Zoom sekarang kan kebaktian Zoom. Gaya-gaya dia berlutut, padahal nggak berlutut. Dia hanya begini, dia nggak berlutut. Doa. Itulah sebabnya kita tidak dekat satu sama lain. Terlebih kita nggak dekat kepada Tuhan. Mengapa? Doa kita tinggalkan. Mungkin sebagai penutup. Saudaraku, yang namanya berdoa berkelompok itu ada 3 keintiman yang kita akan dapatkan. Apakah itu? Keintiman pertama adalah ketika kita berdoa dengan setia, maka kita jadi intim kepada siapa kita berdoa. Itu Tuhan toh. Kita berdoa kan kepada Tuhan. Ya kepada ya. Ada banyak orang salah bilang ya. Kami berdoa Tuhan kepada sahabat-sahabat kami yang sakit. Oh bukan. Kita berdoa kepada Tuhan bagi yang kita doakan. Lalu kemudian kita juga semakin intim, semakin akrab dengan siapa kita berdoa. Ini tim doa. Ya. Coba saja. Ya. Dan luar biasanya statistik juga menyebutkan bahwa yang datang ke kebaktian itu termasuk ke kebaktian permintaan doa yang itu-itu saja. Tapi mereka yang paling banyak dikritik. Jadi itulah sebabnya dimanapun kita berada, termasuk saudara-saudara yang ada di rumah atau di mobil barangkali, atau di kendaraan atau di angkutan umum, jangan lupakan berdoa. Dan kita latih sekarang melalui streaming ini, atau melalui online, atau melalui Zoom, apa saja berdoa. Ketika ada saat berdoa, pada jamku berdoa, rendahkanlah hati. Itulah adalah the sweet hour. Karena di sana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu yang terakhir, kita semakin intim bagi siapa kita berdoa. Bayangkan, 3 pekan lamanya Daniel berdoa untuk satu perkara. Dan apa efeknya bagi dirinya? Dia ada di Babylon. It is not my business to deal with Jews. No more. Ya kan? Dia ada di Babylon. Untuk apa lagi pikir-pikir orang Yehuda? Untuk apa? Jauh sekali mereka di sana. Saya tidak pikirin. Tapi ternyata oleh berdoa, bukan hanya 3 pekan ini, dia berdoa terus bagi bangsanya. Bahkan dia sebutkan, aku berdosa juga Tuhan, kami berdosa, termasuk dia. Berdoa terus, berdoa. Terjadi kepadanya nasionalisme yang tinggi. Nah kalau kita mau menjadi nasionalis yang tinggi bagi negara Indonesia, berdoa bagi negara Indonesia. Ada banyak orang dengan bangga katakan orang Indonesia, tapi tidak pernah berdoa bagi bangsa dan negaranya. Ya, doakan. Dan saudara akan lihat bahwa kita sangat intim, sangat akrab dengan negara ini. Walaupun orang tidak tahu. Terlebih ketika mendoakan orang-orang sakit, teman-teman yang sudah mundur dari kebenaran, doakan mereka, gumuli. Maka kita jadi jatuh hati, jatuh cinta kepada orang itu. Dan Tuhan akan menggerakkan dengan satu atau lain cara untuk menjangkau mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari terima kebenaran dari kitab Daniel sehubungan dengan doa ini, agar menambah khasanah pengetahuan kita soal doa. Adalah doa dan pengharapan saya.
Jesus